Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oren TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Kartini yang dilaksanakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Tarakan. Adapun tema podcast Kartini kali ini adalah tentang peran Kartini di era digital. Dan hadir di sini bersama saya sebagai MC Umi Kalsum, SPD, sebagai Ketua BPKK DPD PKS Kota Tarakan. Dan narasumber kita kali ini Ibu Hajah Zuraidah Estiani, SPD SD. Beliau adalah salah satu konselor RKI atau Rumah Keluarga Indonesia di Kota Tarakan. Baik, sebelum kita mulai, kami akan menyampaikan biodata dan juga kegiatan organisasi dari narasumber kita kali ini. Nama Zuraidah Estiani, SPD SD. Beliau biasa disapa Ibu atau Umi Esti. Tempat tanggal lahir Jakarta 21 Februari 1967. Alamat tinggal beliau di Jalan Pulau Bangka, RT 14 nomor 8, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kota Tarakan. Pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan Guru SD di Universitas Terbuka Kota Tarakan. Nama suami beliau Haji Mahmud Fauzi. Jumlah anak ada 5 orang. Selanjutnya pengalaman organisasi. Yang pertama, Kepala Sekolah TK IT Ulul Albab Tarakan tahun 2002 sampai dengan saat ini. Kedua, Ketua Pemberdayaan Perempuan DPD PKS Kota Tarakan tahun 2004 sampai dengan 2006. Ketiga, Ketua Departemen Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan BPKK DPW Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sampai dengan saat ini. Kemudian yang keempat, Ketua Bidang Kurikulum Kaderisasi DPD PKS Kota Tarakan tahun 2020 sampai dengan saat ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Konselor Keluarga Rumah Keluarga Indonesia Kota Tarakan tahun 2020 sampai dengan saat ini. Baik, tanpa berpanjang kata, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Bu Esti? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kami juga merasa senang Ibu sudah bisa bersedia hadir pada acara podcast kami kali ini. Kegiatan podcast ini juga Bu dalam rangka untuk Hari Kartini, di mana tema podcast Hari Kartini ini adalah tentang peran Kartini di era digital. Adapun judul yang ingin kami berikan kepada Ibu sebagai salah satu konselor yaitu tentang bagaimana menjadi ibu yang bahagia di lingkungan sosial. Ya, mungkin dengan pengalaman organisasi Ibu bisa sharing, berbagi pengalaman dengan kami sehingga kami juga bisa mengambil pelajaran dan contoh yang baik dari Ibu. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya Bu sedikit sebagai bahan obrolan kita ya Bu ya. Ya, silakan Mbak Umi. Gini Bu ya, gambarannya saat ini tuh seorang ibu itu kan pengen selalu bahagia gitu Bu ya, baik itu di keluarganya dan juga di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat, hidup bertetangga gitu ya Bu ya. Bahagia itu artinya mungkin bisa bermanfaat buat orang lain dan juga tentunya untuk keluarganya. Nah, mungkin kami ingin mendengar pendapat Ibu sendiri. Kalau menurut Ibu Esti, ibu yang bahagia itu yang seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Mbak Umi, puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini ya atau siang hari ini ya menjelang sore kita bisa bertemu di dalam podcast ini
Saya juga sapa masyarakat ya, kepada permisa di Kota Tarakan, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari yang ke-12 ya, 12 atau 13 ya. Alhamdulillah sudah memasuki 10 hari pertama ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita agar Ramadan kita kali ini bisa berjalan dengan sesuai harapan, dan yang paling penting adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Iya, amin ya. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan untuk Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan didikan beliau ya, dakwah beliau, tuntunan beliau Rasulullah, kita bisa ada di sini ya, meneruskan perjuangannya ya, memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat ya, dan tentunya berbagi ya Mbak Umi ya. Kita di sini bukan untuk merasa yang paling benar ya, paling pintar, tapi kita berbagi. Itu layanan kita juga ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Umi, saya berterima kasih udah diundang di sini ya, tentang apa yang tadi ditanyakan menjadi ya, ibu bahagia gitu, apalagi ini momennya tepat ya di bulan Kartini, di bulan Kartini di bulan April. Dan memang di bulan April itu kan ada seorang pejuang besar ya di negara kita yaitu Raden Ajeng Kartini ya, yang mungkin karena perjuangan beliau juga kita juga ada di sini ya, bisa meneruskan ya apa-apa yang dititipkan oleh beliau, diperjuangkan oleh beliau. Sebagai seorang warga negara, paling tidak ya kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Dia juga termasuk pahlawan, pahlawan perempuan ya pada zamannya, dan mungkin pada zaman sekarang juga gitu ya, berarti gitu. Baik Mbak Umi, pemirsa dimanapun berada ya, teman-teman juga ya yang di BPK KPKS ya, teman-teman para ibu, terutama nih para ibu, para perempuan ya, remaja putri dan seterusnya. Bersyukur pembahasan ini bagus sekali ya, kita BPKK angkat ya, bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS ini mengangkat masalah bagaimana menjadi ibu yang bahagia ya. Tentunya semua orang, khususnya para perempuan ya, ingin sekali hidup bahagia ya. Tidak ada satupun orang yang tidak ingin bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Pasti mereka ingin selalu bahagia. Tetapi memang bahagia itu ditentukan oleh berbagai peran ya, berbagai peran yang diberikan oleh Allah kepada kita nih para perempuan gitu ya. Saya menyebutnya perempuan aja Mbak Umi ya, nggak apa-apa ya, bukan wanita gitu ya. Dan alhamdulillah dari peran-peran itu ya kita sudah bisa melaksanakannya ya, karena ada beberapa peran yang diajarkan oleh Islam ya tentang perempuan gitu. Boleh saya sebutkan satu persatu ya Mbak Umi ya? Boleh Bu, silakan. Jadi mungkin ini sih cuma sepengetahuan saya yang saya belajar gitu. Kita belajar semua. Ada sebenarnya 4 peran yang dimiliki oleh perempuan ya. Yang pertama, peran dia sebagai anak ya. Lalu yang kedua, peran perempuan sebagai istri ya. Lalu yang ketiga, peran perempuan sebagai ibu, dan yang terakhir peran perempuan sebagai anggota masyarakat ya. Jadi ini sudah sudah kita ketahui semuanya ya. Dan ya, mungkin sebagian besar para perempuan sudah menjalaninya, bahkan keempat-empatnya ya peran itu gitu ya. Ya menjadi anak, yang menjadi istri, yang menjadi ibu, juga menjadi anggota masyarakat ya. Dan semua itu bernilai ibadah ya. Dan dari semua peran itu bisa membawa kita bahagia ya. Karena bahagia itu juga dituntut keseriusan ya, dituntut perjuangan yang besar,
lalu pemahaman ya, dan tidak kalah penting bahagia itu juga harus dengan ilmu gitu. Nah, saya ingin menjelaskan nih Mbak Umi satu persatu tentang peran-peran itu ya. Kira-kira nggak kebanyakan ya, mudah-mudahan ya. Tidak, insya Allah kita ngobrolnya santai dan waktunya tidak ditentukan. Iya ya, mudah-mudahannya. Iya. Jadi saya ingin memulai dari peran anak ya, peran perempuan sebagai anak. Peran perempuan sebagai anak itu juga ada beberapa ya, ada beberapa yang ingin saya titipkan di sini, yaitu yang pertama adalah peran perempuan sebagai anak itu dia harus menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu demi masa depannya, baik masa depan dunia juga masa depan dia di akhirat ya. Itu menuntut ilmu dengan sebenar-benar ilmu ya, yang memang yang akan dibutuhkan di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, peran perempuan selain menuntut ilmu, seorang perempuan ketika menjadi anak dia juga harus menjaga kesucian dirinya. Kenapa harus menjaga kesucian dirinya? Karena nanti dia akan menjadi istri, ya kan? Menjadi istri, menjadi ibu, ya seperti itu. Dan yang ketiga, peran sebagai anak harus bisa birrul walidain, ya artinya bagaimana memelihara, berbakti, mengurus orang tua, ya. Lalu yang keempat, bagaimana mentaati kedua orang tuanya. Lalu yang kelima, peran anak itu adalah mendoakan ketika orang tuanya sudah tiada. Ya. Jadi peran ini gitu ya, yang Allah titipkan kepada kita para perempuan ya. Dan kadang di peran ini pun banyak sekali yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Dan itu juga ditentukan oleh ilmu yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Ya. Lalu yang kedua, peran kita sebagai istri. Ya, karena tidak mungkin ya ketika kita dewasa pasti setiap orang tua ingin anaknya mempunyai kehidupan sendiri. Peran perempuan sebagai istri ya, dia harus menjaga kehormatan dirinya. Dia juga harus menjadi pendamping suaminya. Dia juga harus bisa menjadi motivator, ya, penyemangat suaminya, ya. Lalu peran istri juga menjadi sahabat, ya, sahabat suaminya. Dan yang ketiga, menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suaminya sudah tiada. Ya, artinya bukan sudah tiada, ketika suaminya tidak berada di dekatnya gitu. Misalnya kan banyak juga ya di zaman, apalagi zaman sekarang nih, ada yang long distance yang di suaminya di mana, istrinya di mana, karena tugas sama-sama sibuk, sama-sama sibuk. Ya. Nah itu bagian dari peran istri. Ya, lalu yang selanjutnya bagaimana menjadi peran ibu? Ya, peran ibu sesungguhnya lebih berat lagi, karena di peran ibu ini dia dituntut profesionalitas dirinya, ya, kemampuan dirinya, lalu kesiapan dirinya baik mental ya, baik fisik, mental dan seterusnya. Berbeda dengan tadi hanya istri ya, dan anak tadi dan anak ya, anak kan masih bisa lah gitu. Tetapi ketika dia menjadi seorang ibu, dia udah harus profesional ya. Artinya apa? Profesional, dia sudah mempunyai kesiapan, baik kesiapan psikologisnya, ya, kesiapan fisiknya, kesiapan akalnya, ya Mbak Umi, kesiapan akalnya, juga kesiapan seorang perempuan ketika menjadi ibu menghadapi berbagai tantangan hidup ini, itu akan lebih banyak lagi. Jadi seperti itu. Dan menjadi seorang ibu, kenapa harus profesional? Karena bukan dia sebagai istri saja, ya, tapi dia harus bisa mengandung, melahirkan, ya, salah satu kodratnya, dan itu juga sudah ditentukan ya oleh Allah ya, menjadi kodratnya, kembali kepada kodratnya gitu ya, menjadi mengandung, melahirkan, lalu menyusui, ya, menyusui lalu membesarkan, apalagi yang terpenting adalah mendidik, karena ibu menjadi
madrasatun ula, ya ibu itu sebagai Sekolah guru yang pertama, pertama, guru pertama. sekolah yang pertama bagi anak-anaknya, ya. Dan apa namanya, menjadi ibu itu juga ya kompleks gitu, kompleks ya, maka perlu apa namanya, disiapkan ya pribadi-pribadi yang tangguh gitu, pribadi-pribadi yang tangguh. Apalagi di ajaran Islam kita sudah banyak belajar ya, entah itu dari YouTube ya, dari para ulama, dari para syekh ya, dari para guru-guru yang mengajarkan kita bagaimana menjadi muslimah yang diidam-idamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sih idealnya ya Mbak Umi ya. Idealnya yang ingin kita capai yang sebagai ingin seorang kita perempuan capai ya, gitu, Bu, ya. yang ingin kita capai. Dan yang terakhir menjadi seorang perempuan yang berkiprah di masyarakat. Iya. Di dalam kehidupan sosialnya gitu Iya, ya. betul. Dia bagaimana ketika perempuan berada di dalam kehidupan sosialnya di masyarakat, ya dia harus memberikan lingkungan yang baik gitu ya, membentuk lingkungan yang baik ya, hadir di dalam masyarakat dalam apa namanya, memberikan contoh-contoh yang baik, bahkan bisa juga menjadi tokoh di situ ya, tokoh kebaikan ya. Mungkin itu dulu Mbak Umi. Iya. Oh, jadi luar biasa sekali sebenarnya kodrat seorang perempuan ya, Bu Iya. ya. Bukan simple loh. Iya, dan nggak mudah. Makanya gini, makanya Allah yang memberikan kedudukan yang tinggi di dalam Islam ya untuk perempuan. Berbeda ya dengan laki-laki. Memang semua yang diciptakan Allah itu ada porsinya masing-masing ya. Kenapa Allah begitu mengangkat derajat perempuan? Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau begitu sangat menghormati para anak perempuannya dan istri-istrinya. Ya Masya Allah gitu, kita belajar dari para sahabiah ya, termasuk juga para perempuan yang ada sekarang yang mereka menjadi tokoh ya, lalu menjadi contoh-contoh teladan yang bisa kita bisa kita ambil ya, peran-peran mereka sebagai pengganti penerus ya, seperti itu. Dan kenapa yang saya bilang tadi bahwa Allah itu memberikan derajat yang tinggi dengan segudang ya istilahnya ya, peran-peran tersebut dari mulai anak, lalu istri, lalu ibu sampai ke masyarakat, itu kan bukan hal yang mudah ya. Makanya Allah memberikan dan Allah memberikan peran-peran itu kepada perempuan gitu, bukan hanya memerintah gitu ya, tetapi Allah siapkan gitu, Allah siapkan berbagai keistimewaan sendiri. Salah satunya misalnya menjadi anak dan istrinya Allah siapkan. Ada di dalam hadis ya dikatakan ad-dunya, kalau saya tidak salah ingat ya, ad-dunya mata'u khairun mataiha al-mar'atu solihah kalau tidak salah itu ya. Sesungguhnya perhiasan yang paling baik di dunia ini adalah wanita solehah. Nah, ini kan luar biasa. Islam mengajarkan seperti itu ya. Mungkin kita bisa menjadi perempuan ya yang sukses ya, sukses di bidangnya gitu ya. Tetapi intinya di situ apa? Solehah. Ya kan? Karena ketika mungkin sukses bisa didapat. Tapi soleh belum tentu gitu. Tetapi ketika dia sudah soleh, pasti yang lainnya juga akan didapat gitu. Dengan tadi ya ada poin-poin tadi, ketika menjadi anak dia harus berilmu, menjadi istri dia juga harus berilmu, menjadi ibu juga dia harus berilmu, kan begitu. Ilmu inilah yang menggiring kita ya, yang menata kita ya di dalam kita menjadi seorang anak, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, atau menjadi anggota masyarakat. Jadi seperti itu. Dan di dalam ketika kita menjadi ibu, kalau tadi kan perhiasan yang baik ya, sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini adalah wanita solehah, almarhatut solehah gitu ya. Itu untuk anak dan istri. Tetapi untuk ibu
lebih lagi derajatnya Allah tinggikan. Makanya ada ketika ibu-ibu ini sudah soleh gitu ya, makanya Allah kasih lagi derajat yang tinggi. Ada yang di dalam hadis dikatakan, hadis Al-Bazar ya kalau tidak salah, dikatakan apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, dengan kenapa Allah sampai seperti itu ya? Hadis itu ada gitu ya. Rasulullah menyampaikan seperti itu karena peran ibu itu bukan peran yang mudah. Dan di era sekarang, masya Allah, karena populasi ya, perempuan ya itu jauh lebih banyak sekarang. Dan saya tuh takjub gitu ya melihat perempuan-perempuan sekarang gitu. Kalau dulu mungkin ibu-ibu kita ya, bukan membandingkan sih ya ibu-ibu yang masa orang tua kita dulu dengan sekarang, karena memang berbeda zaman dan tuntutannya gitu. Nah, ibu-ibu sekarang kita lihat tuh masya Allah ya, mereka tuh punya kekuatan yang berlipat-lipat. Ya, berlipat ganda. Kadang saya melihat ada seorang ibu ya, yang dia sudah mengurus keluarga, dia juga bisa melakukan misalnya ada pekerjaan yang harus dia selesaikan dengan berat ya. Ada saya melihat tuh seorang ibu di daerah Jawa ya, dia menghidupi dengan beberapa anak dan keluarganya dalam kondisi yang miskin gitu ya. Tapi dia tidak pantang menyerah, bahkan dia menjadi seorang pemecah batu. Dan batu itu dia harus melakukannya dari pagi sampai sore hari agar mendapatkan upah ya. Dan batu itu kita kan luar biasa memecah batu-batu yang begitu keras ya. Kalau tidak ada jiwa yang kuat, jiwa yang tekad yang besar, yang baja, dan hati yang baja juga gitu untuk menghidupi keluarganya. Dan ibu ini juga tidak meninggalkan ibadahnya, masya Allah gitu ya. Dan dia melakukan itu semua ya. Setelah dari rumah lalu dia mencari pekerjaan yang lain lagi, mengambil pekerjaan dari tetangganya untuk mencuci, dan itu bisa dilakukannya. Masya Allah, ini di era sekarang gitu ya. Dan itu untuk anak-anaknya ya Bu ya, artinya untuk anak-anaknya keberhasilan begitu anak-anaknya. Begitu tingginya. Makanya Allah memberikan memberikan derajat itu bukan serta merta Allah hanya memberikan perintah ya, kamu harus begini, perempuan itu harus begini. Kadang menjadi seorang istri aja mentaati suami aja berat ya. Tetapi Allah siapkan itu ininya ya, keistimewaan sendiri gitu. Lalu menjadi ibu juga seperti itu. Gitu. Ya, masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Pemirsa, tadi juga sudah kita dengarkan bagaimana pandangan seorang konselor keluarga RKI tentang menjadi ibu yang bahagia itu dengan melihat dari peran-peran sebagai seorang perempuan ya. Bahkan kita dengar di sini, kita tahu dan pahami ternyata peran dari anak itu juga kita dituntut gitu, sudah berilmu. Kemudian juga sebagai seorang istri kita harus berilmu, sebagai seorang ibu ya lebih lagi harus berilmu lagi gitu ya Bu ya. Jadi dan inilah juga yang dicontohkan dengan Kartini ya Bu ya. Bagaimana semangatnya Kartini pada saat itu memperjuangkan agar perempuan-perempuan itu bisa menuntut ilmu. Ternyata ini dasar ini yang beliau mungkin pahami gitu juga ya Bu ya, bagaimana apalagi di dalam Islam ya Mbak Umi ya. Kita kan juga mengetahui ya bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah ya. Tolabul ilmi ya, minal mahdi ilah lahdi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim atau muslimat ya, seperti itu kan pentingnya ilmu ya. Dan Kartini kalau kita korelasikan dengan Kartini ya, Kartini memperjuangkan itu. Di masa Kartini, di masa kondisi kondisi di lingkungannya, melihat para perempuan hanya dijadikan sebagai ini ya, berdiam diri di rumah tanpa ilmu, tanpa belajar gitu ya. Padahal yang Allah siapkan itu, peran perempuan itu kan tadi luar biasa ya. Bagaimana ketika
ini tidak diangkat oleh Kartini, ya. Tidak ada pemikiran dari Ibu Kartini untuk menyelamatkan para perempuan di masa-masa yang akan datang. Mungkin kita juga nggak ada di sini kali ya, itulah. nggak bisa ngobrol di sini di nih, podcast gitu. ini ya, Bu, ya. Iya, jadi menarik sekali ternyata bagaimana seandainya kita bisa memenuhi peran-peran ini dan kita akan bisa menjadi ibu yang bahagia, gitu ya, Bu. Ya, Dan Bu, ya. memang bahagia itu relatif ya. Contohnya saja seorang ibu kalau bahagia itu kan bisa dinilai dari materi, ya. Apalagi zaman hedonis begini ya. Kalau kita ya zaman yang sudah canggih dengan berbagai ini ya tuntutannya gitu ya. Bahagia itu bisa dinilai dari materi, bisa juga secara maknawiyahnya ya, secara maknanya gitu. Itu tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Contoh kecil misalnya Mbak Umi, nih Mbak Umi ini saya kasih hadiah ya. Pasti Mbak Umi akan bahagia. Ya apalagi ya ketika saya kasih hadiah Mbak Umi, hadiahnya memang yang diidam-idamkan sama Mbak yang Umi. diinginkan, ya kan yang diinginkan itu kalau kita mau menjadikan hidup kita bahagia. Banyak cara sih untuk bahagia sebenarnya dengan ya. peran-peran Dengan peran-peran tadi apalagi bisa kita raih kebahagiaan. Kalau begini Mbak Umi, misalnya kita menjadi anak, ya, bagaimana kita menjadi anak yang bahagia? Tadi tatanannya itu ya, tadi bagaimana dia berilmu, dia menghormati kedua orang tuanya, ya, lalu dia mendoakan kedua orang tuanya, mengurusi orang tuanya gitu ya. Itu sebenarnya kunci-kunci bahagia itu ada di situ. Menjadi istri juga gitu, menjadi ibu juga begitu. Ada kunci-kunci setiap perannya tuh ada kunci bahagia. Tapi ya kebanyakan masyarakat manusia ya. Lebih banyak mengartikan bahagia itu dengan materi. Ya. Padahal kalau kita lihat kita bisa tidur aja udah bahagia, ya kan? Dimana di sisi lain banyak orang yang nggak bisa tidur, gitu ya. Bisa senang, oh alhamdulillah hari ini aku sudah bisa tidur nyenyak, ya. Walaupun kita nggak punya apa-apa, itu udah bahagia, ya kan? Dibanding harus mengeluarkan uang untuk bisa tidur, kan gitu dengan sekian banyak uang. Jadi memang bahagia itu bisa kita ciptakan sebenarnya, ya nggak punya uang pun, ya misalnya kita nggak mau nih bahagia, tidak mau menyinggung tentang materi, nggak punya uang pun kita jalan-jalan sebentar ya, wah enak nih ya bisa ketemu teman-teman, itu kan udah membuat kita bahagia. Gitu. Jadi bagaimana kita juga berusaha menciptakan itu ya Bu ya, menciptakan bahagia itu dari diri sendiri, ya. Cuma kan memang nggak sesimpel itu, ya. Makanya kan ada tuh kalau saya lihat di kiriman-kiriman dari WA ya, di posting sebenarnya untuk bahagia itu mudah gitu ya. Untuk bahagia itu bermain dengan anak, misalnya main sekarang kan yang lagi viral nih main-main dengan tepung tuh, ya, 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3 salah tepungin gitu, itu udah bahagia, keluarga tuh itu udah bahagia, sama, itu luar biasa, bahagia tuh luas sekali, cakupannya luas, tergantung kitanya. Iya benar, baik. Ya itu tadi pertanyaan kita bagaimana menjadi ibu yang bahagia ya. Selanjutnya mungkin yang kedua Bu, dengan peran-peran yang tadi Ibu sampaikan, kemudian juga dengan kondisi perempuan saat ini di era digital ini, kalau menurut Ibu apakah sudah mencerminkan jiwa-jiwa semangat Kartini atau sudah terlihatkah dengan jiwa-jiwa semangat Kartini dengan ibu-ibu yang saat ini di era digital ini? Insya Allah sudah ya. Cuma memang kita nggak bisa plaster-plasterkan ya. Kalau saya lihat banyaknya. Kenapa saya bilang sudah ya? Karena sekarang banyak orang yang sudah banyak berilmu, perempuan-perempuan yang udah berilmu, menjadi tokoh, menjadi pemimpin ya.
bahkan bisa perempuan-perempuan lakukan tuh dengan berbagai bidang, ya, berbagai bidang kehidupan yang ada, ya, baik dari sosialnya, ekonominya, kemasyarakatannya, hukumnya, gitu ya, dan lain-lainnya lah, gitu. Udah insya Allah gitu ya, sudah tercipta itu. Cuma memang yang harus kita ingatkan ya, kepada para perempuan ya di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tarakan ya, kita jangan melupakan fitrah kita sebagai perempuan. Yang Allah yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita. Kita boleh sukses di mana saja, ya. Tetapi yang harus kita kembalikan lagi pada diri, ya jangan keluar dari kodratnya. Ya, kita juga tidak ingin melihat ya ada seorang perempuan gitu ya di era sekarang yang super sekali melebihi laki-laki gitu kan. Itu kan artinya sudah keluar dari kodratnya. Atau seorang perempuan yang ingin menjadi yang lain gitu. Nah, ini kan sudah menjadi hal yang tidak kita harapkan ya, apalagi dengan era sekarang ya. Semua orang bisa melakukan apapun, gitu, ya kan, sesuai dengan keinginan dirinya. Nah, makanya hadirnya Islam di situ untuk bukan membatasi, memberikan arahan, memberikan bimbingan agar manusia tidak istilahnya kalau bahasa sekarang tuh kebablasan. Ya. Boleh menjadi ibu, boleh menjadi seseorang direktur kah, perempuan, pengusaha kah, dan seterusnya. Tapi dia harus ingat dengan kodratnya. Ya, kodratnya siapa? Yang tadi, yang 5 tadi, ya, 4 kali 5. Anak, 4, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Gitu. Jangan sampai kita boleh nih sukses di mana-mana, tapi keluarga dengan tetangga, ya kan, hubungan dengan anak, hubungan dengan suami. Nah, ini yang akhirnya kadang ya Mbak Umi ya, di era sekarang perempuan nih memang, makanya kenapa tadi harus benar-benar punya ilmu yang membimbing dia untuk tidak keluar dari kodrat gitu. Jadi memang zaman sekarang itu semakin canggih, semakin juga perempuan itu maju gitu Bu ya. Tapi semakin besar tuntutannya. Semakin besar juga tuntutannya. Bagaimana walaupun dia sebagai pekerja keras di luar, sebagai tokoh masyarakat, tapi kalau pada saat dia di rumah, dia juga mungkin sebagai anak dari orang tuanya, sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya, harus benar memposisikan sebagai anggota masyarakat dari lingkungan di rumahnya yang dia tinggal kan gitu. Cuma memang begini Mbak Umi, yang harus kita tanamkan kepada perempuan, apalagi khususnya kita ya, yang punya anak perempuan, ya kan. Kadang kita melupakan hal yang asasi, yang utama ya, yaitu agama. Ya, bingkai agama itu sangat penting, gitu untuk para perempuan ini, supaya ada rank ya, yang ketika kita keluar jalur agama, inilah yang mengembalikan kita kepada peran kita yang sesungguhnya. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa, semakin hangat pembicaraan kita, obrolan kita ya, semakin menarik juga gitu. Dan intinya bagaimana kita juga bisa kembali ke fitrah, banyak mendekatkan diri kepada Allah sebagai bingkai kehidupan kita, bingkai diri kita dengan agama, dengan kan? Agama. Karena ketika seseorang tidak percaya dengan imannya sendiri, ya, dia pastinya akan celaka, mudah goyah gitu ya. Jadi setiap perempuan dia harus percaya pada imannya, ya, dia harus benar-benar dibingkai dengan agamanya, ya. Dan itu Allah berikan semua kesempatan itu kepada kita, ya. Makanya saya sih berharap dengan kejadian itu semua perempuan tuh pasti sangat sedih ya, apalagi kita yang punya anak ya, banyak orang-orang yang tidak punya anak saja ingin memiliki anak ya, benar. Dan ingat, anak itu adalah amanah Allah ya.
semuanya ya, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ru'iyatihi. Setiap apa yang kita lakukan, kita ini adalah pemimpin rumah tangganya, pemimpin anaknya, ya, pemimpin keluarganya, pemimpin masyarakatnya, pasti akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Dan kita juga akan sangat sedih ya ketika ada seorang ibu yang seperti itu, ya, sehingga kita bertanya di mana agamanya, kan gitu ya. Maka saya titip pesan kepada para ibu ya, para perempuan, para anak ya, para remaja, jaga diri kita dengan agama. Ya, bingkai diri kita dengan agama ya Mbak Umi ya. Ya, benar. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa menerima kita, ya, menerima kita, ya, membantu kita dalam segala hal ya. Dan yang terpenting, yang paling utama, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu maha besar, maha pemelihara diri kita, ya. Jadikan Allah itu sebagai sandaran, ya. Walaupun kita punya teman itu juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Tapi yakinlah, pilihlah teman yang baik, gitu ya Mbak Umi. Semangat Kartini, saya ada pernah mendengar ya, juga ada dilihat dari buku yang ini Terbitlah Terang ya, habis gelap terbitlah terang. Ibu Kartini itu menyampaikan bahwa perempuan itu adalah guru peradaban, ya. Jadi Ibu Kartini menyampaikan seperti itu. Perempuan adalah guru peradaban. Kita ini orang yang membuat peradaban, dan peradaban menentukan kan karena apa, dari rahim perempuan lah akan lahir para penerus ya, para pejuang mungkin ya, para anak-anak yang soleh-soleha yang nanti akan memberikan syafaat juga buat kita gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu Mbak Umi. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan oleh beliau ya, sangat bermanfaat buat kita semua ini pemirsa. Mungkin juga tadi sebagai pesan buat kita bahwa menjadi seorang ibu itu bagaimana kita harus membekali diri, dan juga dengan semangat Kartini ya Bu ya. Kita harus tetap menjiwai semangat Kartini, bagaimana kita bisa berperan di keluarga, sebagai anak, sebagai istri, dan juga di anggota masyarakat ya. Mungkin sedikit ya, kadang kita lupa kapan kita sebagai anak. Kapan kita sebagai istri, kapan kita sebagai ibu, juga sebagai anggota masyarakat. Berarti sangat penting memposisikan diri kita ya Bu ya. Dan yang paling berat memang ketika kita menjadi seorang ibu. Makanya keprofesionalan menjadi seorang ibu itu bukan tiba-tiba, ya, bukan tiba-tiba, harus dimulai dari kita menjadi seorang anak perempuan kan, lalu kita menjadi seorang istri. Disitulah harus makanya para ibu harus juga tuh mendidik anak-anak perempuannya ya. Banyak sekali sangat banyak ilmu yang harus kita pelajari gitu. Sampai sekarang pun kita kan masih belajar. Belajar terus ya Bu ya. Belajar terus menjadi ibu yang baik. Ya, usia tidak menjadi penghalang ya. Mungkin kalau soleh ada ya orang-orang yang soleh, tapi yang baik juga kadang kita untuk menjadi baik aja ya perlu dipaksa. Ya benar. Insya Allah. Ya, mungkin sebagai penutup nih Bu, kami minta pesan-pesan atau mungkin kiat-kiat ibu, bagaimana kita bisa menjadi ibu yang bahagia, kemudian juga bisa bersosialisasi di masyarakat dengan penuh rasa kebahagiaan itu tadi. Baik Mbak Umi, juga teman-teman ya yang ada di Kota Tarakan, para ibu ya, para bunda, para akhwat ya, para remaja putri. Jadi saya ingin khususnya untuk diri saya pribadi ya, bagaimana menjadi ibu yang sesungguhnya ya Mbak Umi ya, dia tidak meninggalkan kodratnya sebagai ibu, lalu yang kedua sebagai perempuan, lalu yang kedua dia tidak meninggalkan peran-perannya ya. Dimanapun kita berada, kita harus tahu peran kita nih apa gitu. Ketika kita menjadi anak ya, peran kita menjadi anak seperti apa gitu. Ketika kita menjadi istri, peran kita sebagai istri seperti apa, dan seterusnya. Sehingga ya
yang terjadi pada diri kita nanti ketika kita mendapati masalah di peran-peran itu, maka yang tidak kalah penting adalah yang utama seperti yang tadi saya sampaikan, kembalilah kepada Sang Pencipta ya Mbak Mia, yang memberikan diri kita kehidupan, yang menjadikan kita seperti sekarang ini, maka kembalilah apapun itu ya, dan kebahagiaan itu ya ada di tangan kita sendiri. Karena Allah itu Maha Pemberi ya, Maha Pemberi kebahagiaan, Rahman dan Rahim. Dan apakah kita mau menerima Rahman dan Rahimnya agar kita bahagia, itu tergantung diri kita sendiri. Peluang banyak yang Allah kasih ya Mbak Umi ya, apalagi di Ramadan ya, apalagi di Ramadan untuk bahagia itu banyak ya. Jangan bahagia mau akhir Ramadan. Itu menyedihkan ya. Jadi bahagia itu banyak sekali dan kitalah yang bisa menentukannya. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf ya para pemirsa, Mbak Umi kalau sama-sama. Udah cuap-cuap begini. Ya. Sama-sama Bu, Masya Allah. Terima kasih Ibu atas ilmu dan pesan-pesannya, dan juga terima kasih sudah bisa hadir membersamai kami di acara podcast Kartini kali ini. Semoga di lain waktu Ibu bisa hadir bersedia kembali bersama kami Bu ya di acara-acara selanjutnya. Baik pemirsa Orang TV dimanapun Anda berada, demikian obrolan singkat atau mungkin podcast Kartini kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya para perempuan, para ibu di seluruh Indonesia, untuk bisa menjadi lebih baik lagi, lebih tangguh lagi, dan menjadi ibu yang bahagia dengan segala peran-peran yang diberikan kepada kita. Kemudian kita juga bisa bermanfaat buat keluarga dan juga untuk masyarakat ya. Demikian podcast Kartini kali ini. Kalaupun ada kesalahan dan kekurangan dari acara kami, mohon dimaafkan, dan jangan lupa saksikan kembali podcast Kartini kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.